Serangan rudal dan artileri Rusia hantam 240 target militer Ukraina. Pertahanan udara Rusia menjatuhkan 17 kendaraan udara tidak berawak Ukraina, 3 rudal Totskayu dan 9 rudal Smet tadi malam. Hal itu ditegaskan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Menurutnya, drone jatuh di wilayah Nikolaev serta di dekat Signalnoye, Luganskoye, Kraskovorovkav, Yasinovatoye dan Sugres di Republik Rakyat Donetsk, pemukiman Olgino di wilayah Kherson, pemukiman Kerneshchina di wilayah Kharkov. 3 rudal Tokchayu dan 9 rudal Smet telah dicegat di atas kota Izium di wilayah Kharkov, kata Konashenkov menambahkan, seperti dikutip dari kantor berita TASS. Pasukan rudal dan artileri Rusia mencapai 240 sasaran militer Ukraina tadi malam. Pasukan rudal dan artileri menargetkan 44 pos komando dan 196 titik kuat tentara Ukraina dan daerah di mana pasukan Ukraina dan peralatan militer dikerahkan. Menurut kementerian itu, angkatan bersenjata Rusia menghancurkan 152 pesawat Ukraina, 112 helikopter, 762 kendaraan udara tidak berawak, 295 sistem pertahanan udara, 2.895 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 333 peluncur roket ganda, 1.364 artileri lapangan dan mortir, serta 2.716 kendaraan bermotor militer sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Sementara itu, setidaknya 50 orang telah dievakuasi dari pabrik baja Azovstal di kota Mariupol pada hari Sabtu. Pusat Pertahanan Teritorial Republik Rakyat Donetsk mengatakan dalam sebuah pernyataan, 50 orang dievakuasi dari komplek baja Azovstal di Mariupol pada 7 Mei, bunyi pernyataan itu. Dengan demikian, jumlah warga sipil yang dievakuasi dari fasilitas tersebut telah mencapai 176. Pertempuran Mariupol meletus pada 25 Februari. Saat ini, formasi nasionalis Ukraina telah diusir dari daerah pemukiman Mariupol dan diblokir di pabrik Azovstal. Pusat Koordinasi Antar Lembaga Rusia untuk Tanggapan Kemanusiaan mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Rusia akan membuka koridor kemanusiaan antara pukul 8 dan 18 pada 5-7 Mei untuk mengevakuasi warga sipil dari fasilitas pasukan Rusia, dan pasukan DPR telah membuka koridor kemanusiaan secara teratur sejak akhir Maret. Korea Utara siap bantu Rusia di Ukraina, intip persenjataan perang sangat canggih milik dua negara tersebut. Serangan Rusia ke Ukraina dengan cepat menjadi konflik terbesar dialami Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia melakukan serangan bertubi-tubi ke seluruh wilayah Ukraina. Menggunakan berbagai teknologi senjata militer, Rusia telah menyerang wilayah yang luas di Ukraina dengan serangan udara dan telah melakukan pemboman roket dan artileri besar yang mengakibatkan sejumlah besar korban. Sementara di tengah konflik yang masih memanas itu, Korea Utara dikabarkan siap membantu Rusia dengan memobilisasi pasukannya. Pihak berwenang Korea Utara menunggu berhari-hari untuk memberitahu bangsa itu tentang invasi Rusia ke Ukraina. Sama seperti Rusia, Korea Utara juga dikenal sebagai negara yang memiliki persenjataan canggih dan mematikan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya jika kedua negara yang memiliki persenjataan paling mematikan tersebut bergabung dalam sebuah peperangan. Berikut adalah alutsista yang dimiliki Rusia, dilansir dari Euronews.com. Pesawat tempur dan rudal.
Militer Rusia telah menggunakan pesawat tempur dan rudal jelajah Kaliber untuk menyerang fasilitas di seluruh Ukraina. Kaliber adalah senjata presisi, tetapi fasilitas militer Ukraina dan gedung pemerintah yang tampaknya menjadi sasaran rudal di Kiev dan Kharkiv terletak dekat dengan daerah pemukiman yang mengakibatkan korban sipil. Hal yang sama berlaku untuk rudal yang dibawa oleh pesawat tempur Rusia yang menargetkan infrastruktur militer Ukraina dalam serangan yang juga melibatkan kerusakan tambahan. Untuk mencapai target utama, militer Rusia juga telah menggunakan rudal Iskander yang memiliki jangkauan hingga 500 km, membantu hulu ledak yang jauh lebih kuat yang dapat menghancurkan gedung besar dan beberapa fasilitas yang dibentengi. Beberapa rudal Iskander dilaporkan ditembakkan dari wilayah sekutu Rusia, yaitu Belarusia, yang telah menjadi landasan bagi invasi Rusia. Roket dan artileri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pejabat lainnya menuduh militer Rusia tanpa pandang bulu menembaki bangunan tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit di seluruh negeri. Gambar dari kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, yang diverifikasi oleh Associated Press menunjukkan apa yang tampak seperti rentetan roket Rusia menghantam bangunan tempat tinggal dalam serangan yang menewaskan dan melukai sejumlah warga sipil. Peluncur roket ganda Great Hail, Smash Tornado, dan Uragan Badai dirancang untuk menembakkan salvo roket yang kuat untuk menghancurkan konsentrasi pasukan atau peralatan militer. Penggunaannya terhadap daerah berpenduduk pasti menyebabkan banyak korban dan kerusakan besar pada infrastruktur sipil. Unit artileri. Militer Rusia juga memiliki berbagai unit artileri kuat rancangan Soviet yang diberi nama aneh berdasarkan bunga, seperti Slev Propolet 203 mm, Peony dan 152 mm, Yachin dan Asasia, Slev Propolet Howitzer. Moskow mengklaim hanya menargetkan pangkalan militer dan infrastruktur, tetapi AP telah mendokumentasikan kerusakan besar pada infrastruktur sipil dan daerah perumahan di Kiev, Kharkiv, dan banyak kota lain di seluruh Ukraina.